Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, kembali Gros TV mengudara. Dan saat ini Gros TV sedang berada di kediaman sekaligus kantor dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2018-2021. Dr. Safran Sofyan ini ternyata beliau mengkoleksi motor tua. Ada motor tua di sini. Nggak tahu nih tahun berapa nih. Kayaknya sih umurnya lebih tua motor ketimbang Gros TV. Ada lagi tadi warna kuning, sekarang warna biru. Ini suasananya, kita coba menuju ke depan. Siapa tahu ini ada mobil lagi. Wow, ini pohon, ternyata ada pepohonan, miara monyet. Tuh, monyetnya masuk TV. Ini depan rumah. Depan rumah juga ada koleksi motor tua lagi. Ada Vespa tua, ada apa nih? Wih, ini lebih tua lagi nih motor. Tahu, nanti kita tanya kah. Di sela-selanya. Sebetulnya Gros TV ingin bincang seputar dunia pertanahan nasional. Nah, itu dia Bang Safran tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Boleh Bang ngobrol-ngobrol Bang? Ya boleh. Iya. Jadi rencananya sih Gros TV ingin bincang seputar dunia pertanahan nasional dan organisasi. Baik. Boleh Bang? Di mana Bang enaknya? Ya di sini aja lah. Oh, tapi ini banyak motor kali ini Bang. Ya biar agak santai lah ya. Oh. Tapi agak berisik ya, banyak mobil lewat ya, motor nggak apa-apa ya. Rumahnya di pinggir jalan. Coba di atas gunung sepi deh. Soalnya itu lihat tuh ada si Joyce. Nah, Iya, tadi udah masuk TV tuh dia. udah jadi artis itu. Udah jadi artis. Ya. Ayo, Bang, silakan Bang. Ya, baik. Ini. Ya. Oke, Grossever. Ini Bang Safran kebetulan lagi santai. Maaf Bang, boleh dipegang mic-nya? Oh, ini harus pegang ya mic-nya. Iya. Tiangnya belum punya. Maklum. Pertama ini mic-nya mic uji coba, mic baru. Ya. Ya masih kalah sih ya sama studio TV beneran. Tapi mudah-mudahan suaranya dapat terdengar jelas karena di pinggir jalan ya, Grossever. Nah, Bang Safran, sebelum kita masuk ke permasalahan, kalau dari kacamata Bang Safran, dunia pertanahan nasional di Indonesia itu seperti apa sih gambarannya Bang? Ya, sebenarnya dunia pertanahan kita ini sejarahnya cukup panjang ya. Dari zaman dapat dikatakan sebelum kemerdekaan dapat mesin, setelah kemerdekaan, dan di era reformasi ini sampai saat ini. Jadi sampai sekarang semua tanah-tanah yang ada dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini masih ada, masih berlaku di Indonesia. Seharusnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) itu 20 tahun setelah UPA itu diundangkan, artinya tahun 60, 20 tahun, tahun 80 itu semua sudah menjadi tanah ex adat ya, ex Matiklir, masuk juga ex barat ya. Berarti kalau bicara pertahanan Indonesia seperti itu dengan adanya organisasi yang baru 34 tahun, termasuk terlambat nggak sih ada organisasi yang mengurusi pertanahan? Ya memang untuk PPAT memang usianya masih muda dibandingkan notaris ya. Ya, 113 tahun. Dulu notaris itu juga merangkap pertanahan. Sama seperti kalau kita lihat di luar negeri,
di Eropa. Jadi fungsi notaris itu ada 3. Jadi ada fungsi hukum keperdataan, juga fungsi terkait dengan pertanahan, termasuk juga hukum-hukum privat. Ya. Nah, kita dipecah 2. Ya, dipecah 2 artinya notaris yang terkait dengan keperdataan, ya, masuk privat, yang terkait dengan pertanahan notaris oleh PPAT. Oh, PPAT. Tapi pertanahan juga ada yang diikat dengan notaris. Contohnya kita melakukan pengikatan perjanjian jual beli. APHT. Bukan, PPJB. Oh, PPJB, siap. Nah, ini juga banyak persoalan juga, Pak Mahfud. Oke. Karena PPJB ini tidak online dengan BPN, dengan kantor pertanahan. Oh gitu. Iya, banyak juga PPJB yang sudah lunas, ya, menjadi persoalan. Kadang-kadang belum dibalik nama. Nah, sehingga banyak masalah, ya. Nah, sehingga di sini memang sangat diperlukan ya, suatu universal, ya, suatu kesatuan. Jadi hukum kita juga harus ada kesatuan, baik di pusat, daerah, karena ada 5 hal di dalam otonomi daerah ini yang tidak diserahkan ke daerah. 5 hal? Iya, Apa aja? 5 hal. Apa aja, Bang? Termasuk hukum, keuangan, militer, ya. Oh, negara yang ngurus ya? Keamanan, ya, itu diambil alih oleh pusat. Negara lah ya? Ya, termasuk keuangan, ya, pajak. Nah, itu apa namanya, diambil alih oleh pusat, ya. Ada yang didistribusikan seperti pajak daerah juga, ya. Nah, tapi hukum ini menjadi seharusnya harus unifikasi dia, terunifikasi dan terkodifikasi. Contoh umpamanya kita lebih sempitkan ya, jangan terlalu meluas pada hukum. Masalah pertanahan. Pertanahan ini UPA merupakan kodifikasi hukum pertanahan. Cuman persoalannya banyak sekali undang-undang atau peraturan undang-undangan yang seolah-olah terlepas dari UPA ini. Nah, ini perlu ke depan UPA ini jangan sampai dianggap seperti Al-Quran atau kitab suci yang sifatnya sakral. Tidak bisa dirubah ya? Harusnya bisa dirubah. Oke. Ya, mengikuti perkembangan yang menjadi lex generali dari hukum pertanahan yang lain. Nah, sebelum panjang lebar mengenai pertanahan nih, aku mau masuk ke dunia organisasi dulu yang usianya baru 34 tahun dan bulan September ini kan, kalau nggak salah ulang tahun ya? Ya. Tanggal 24 September mendatang. Ya, sama dengan Hari Agraria. Tanggal 24 September. Nah, kalau bicara organisasi Bang dengan usia 34 tahun, perjalanannya dari kacamata Bang Sapran yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum periode 2015-2018, ya kan? Pernah menjabat, dalam artian ya mencoba memanage lah ya, memanage hubungan antara organisasi dengan stakeholder yang ada dan sebagainya. Kalau melihat kondisi organisasi saat ini gimana Bang? Ya, saya lihat alhamdulillah ya dengan adanya KLB kemarin. Oke. Jadi KLB itu sebenarnya bukan ujung ya, bukan ending, tapi dia merupakan titik awal untuk kepengurusan saat ini. Perjuangannya ya cukup panjang ya, dari 2018 ya sampai dengan 2021 ya, panjang 3 tahun. Dan teman-teman juga ingat dulu kita sering kumpul di sini di bagaimana persoalan organisasi ini. Sebenarnya intinya itu persoalan itu kenapa sampai panjang? Karena tidak ada koordinasi. Seharusnya katakanlah yang mengaku pada waktu itu menang, GP, seharusnya tetap berkoordinasi. Ya, termasuk dengan saya, walaupun saya sudah tidak ketua umum, tapi kan pernah menjabat. Walaupun bukan ketua umum kan pernah menjabat. Ya istilahnya harus ada koordinasi sehingga organisasi ini sebaiknya seperti apa. Jadi tidak sampai energi ya, tenaga, waktu, biaya. Nah, yang paling besar adalah pelayanan anggota ini menjadi terbengkalai banyak.
Betul. Sama 3 Dan tahun terakhir. bukan pelayanan aja, banyak saya lihat ya peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan BPAT itu tidak melibatkan IPAT. Nah ini persoalan Umum 2015-2018. Hal membentuk kepengurusan yang betul-betul solid. oke. Ya, alhamdulillah sudah dibentuk rekan media Rahab ya. Ah, Nah, yang paling penting adalah untuk menjalankan ini ada 2 hal yang harus dikejar. apa tuh, Bang? Pertama, secara internal. Internal, oke. Internal ini kita dari pusat sampai ke wilayah ke daerah itu harus kuat, solid. Oh, maksudnya konsolidasi. Ya, itu yang paling utama. Karena waktu kepengurusan PP 4, Pengwil, Pengda ini pendek, hanya 3 tahun. 3 tahun itu pendek. Artinya hal-hal yang berdasarkan ADART, konsolidasi itu harus cepat. Ya, itu harus dilakukan. Contoh mamanya Konperwil. Konperwil itu dalam waktu 6 bulan harusnya sudah selesai. Kalau 1 tahun nanti sudah rakernas. Ya, Nah, berikutnya nanti juga Pengwil juga melatih seluruh Pengda se-Indonesia. Nah, sehingga IPAT itu dari pusat sampai daerah dia satu komando. Artinya kalau nyanyi itu nadanya bagus. Satu irama. Tidak ada yang nada sumbang. Jadi satu irama. Oke. Ya, ini penting. Nah, yang kedua eksternal. Kita harus betul-betul bagaimana instansi-instansi terkait dengan kita. Ini betul-betul harus dijalin dari yang paling atas. Ya. Jadi harus ada komunikasi yang intens. Contoh dengan Menteri ATR dan jajarannya. Oke. Saya lihat ini udah bagus ya yang dilakukan. Tapi ke level menteri belum saya lihat. Masih di level direktur ya dengan dirjen. Ini juga penting. Ya. Termasuk nanti dengan kementerian terkait. Oke. Contoh umpamanya Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Ini harus betul-betul segera. Karena perubahan dari anggaran dasar rumah tangga ataupun usulan pengurus ini harus segera didaftarkan, disahkan. Termasuk bagaimana untuk melindungi, mengayomi anggota. Nah, dengan para penegak hukum, ya, baik itu Polri, penegak hukum, umpamanya PPATK, ya, KPK, dan lain-lain. Nah, ini waktunya memang sangat pendek, ya. Nah, sehingga ini sangat penting sekali. Bagaimana memperkuat organisasi ini sehingga betul-betul dapat bermanfaat, ya, tidak hanya bagi bangsa negara, tapi juga bagi anggota masyarakat. Nah, kalau bicara anggota, bicara organisasi, kalau dari zaman Bang Sapran kan 2015 sampai 2018 sampai saat ini berarti 2021 mau 2022, jalan 2022. Nah, pertanyaan dasarnya gini, Bang. Apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Kalau kita ngelihat PNI kan pernah melakukan sebuah perubahan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apakah perlu ada perubahan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Menurut kacamata Bang Sapran yang pernah memimpin sebagai ketua umum. Saya kebetulan di sini diamanahkan. Aku belum masuk ke dewan, ketua diminta, dewan nih. Ya, ini ada kaitan juga. Ya. Di dewan Siap. pakar ya. Dewan pakar. Kita sudah mengklasterkan ya. Kira-kira ADART itu ke depan. Ini seperti apa yang harus dilakukan perubahan. Dan ini harus bergerak. Contoh umpamanya dengan terjadinya Pandemi. kasus gugat kemarin. Oke. Supaya ke depan nggak terjadi lagi. Nah, makanya segera dibentuk apalah namanya, apakah mahkamah perkumpulan atau apa. Kalau mahkamah perkumpulan kan INI. Ya, itu bisa nanti di Adopsi ya. seperti apa. Sehingga fungsinya itu betul-betul kalau ada sengketa internal itu cukup diselesaikan di mahkamah tersebut. Oke, secara final and binding. Oh, berarti cukup di internal saja. Sehingga waktu, energi tidak terbuang. Nah, tinggal lagi pengurusannya itu betul-betul dipilih, ya, dipilih orang-orang yang capable, yang betul-betul bagus ya keilmuannya, yang betul-betul jaringannya juga kuat, sehingga ini bisa membantu. Nah, yang kedua itu harus dituntaskan
Jadi banyak umpamanya yang tidak sinkron antara ADART ya, dengan dasar dengan rumah tangga, sistem pemilihan, bagaimana yang satu putaran ini betul-betul dikuatkan lagi. Dan sekarang juga anggota makin banyak. Ya, digital dong. Ya, apalagi digital. Daerah Indonesia ini kan sangat luas. PPAT semakin banyak. Ya, perguruan tinggi semakin banyak yang MKN. Nah, sudah saatnya memang sistem elektronik ini harus diterapkan, ya, sehingga ini tidak banyak memakan waktu, tenaga, biaya. Berarti ada PR besar dong bagi organisasi kepemimpinan sekarang. Makanya saya menyarankan juga itu segera nanti dilakukan KLB, ya, 1 tahun lah menyambut pengurusan ini, sekaligus juga Rakernas. Jadi digabung aja, jadi KLB dulu, Rakernas. Nah, sehingga kita sekaligus bisa merubah ADART di situ. Jadi kalau anggaran dasar sudah dirubah, ART juga mengikuti, ya. Nah, sehingga ini bisa bermanfaat bagi anggota dan ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang memakan waktu dan biaya. Jadi seperti itu. Bang, kalau bicara kan tadi udah disinggung nih sebagai ketua dewan pakar dan dewan pakar kebijakan publik ya. Dewan pakar kebijakan publik dan satu lagi apa? Lupa. ya ketuanya aja lupa. Dewan pakar kebijakan publik, ya, pokoknya itulah ya. Nah, kalau bicara kebijakan publik ini kan berarti tidak hanya menyangkut keluar aja ke masyarakat, tapi ke anggota juga. Nah, tadi kan disinggung mengenai perlu melakukan sebuah konsolidasi. Terlambat tidak kalau untuk melakukan konsolidasi saat ini? Kalau menurut kacamata Bang Sapran sebagai ketua dewan. Konsolidasi yang mana nih? Internal dulu. Internal. Maksudnya konsolidasi itu apa? Konsolidasi berarti kan tadi kan Bang Sapran kan udah nyampein harus menyamakan sama persepsi, visi sehingga satu irama. Nah, saat ini kan kalau kita lihatnya ini bukan untuk menjatuhkan apapun, bukan. Bros tidak ada pikiran untuk menjatuhkan si A, si B, tidak. Hanya mengkritisi. Karena apa? Ada anggota yang bertanya, kenapa sih kok tidak ada Komperwil dan Komperda? Memang ada yang melakukan Komperwil, ada yang tidak. Itu kalau dari kacamata Bang Sapran gimana tuh? Ada kalau nggak salah Jateng ya yang sudah ke Komperwil, terus Jatim, ya. Dan kalau nggak salah Jabar nggak jadi, hanya katanya diperpanjang. Nah itu gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Jadi Komperwil itu kalau kita acuannya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Komperwil itu hukumnya wajib, ya, wajib. Karena apa? Pertama, ya, masa jabatan dari Pengwil, Pengda itu mengikuti PP. PP yang mana? PP yang baru. Okay. Yang kedua, Pengwil itu wajib dilantik oleh pengurus pusat. Pengurus pusat yang mana? Pengurus pusat yang baru. Ya. Jadi hukumnya wajib. Jadi sekarang kalau dulu sudah 33, ya bisa saja ke depan 34. Ya. Kalimantan Utara. Sebenarnya Komperwil itu nikmat loh. Ya. Ketua umum itu disitulah bagaimana dia bertatap muka langsung dengan anggotanya. Ya, sangat nikmat. Jadi bukan hanya melantik ketua Pengwil, pengurus Pengwil, tidak. Tapi justru di sanalah konsolidasi. Bagaimana melakukan pembinaan, bahkan pembinaan bersama dengan instansi terkait, dengan kantor pertanahan, dengan kantor wilayah BPN, ya, dengan penegak hukum, dengan pajak, apa saja persoalan di masyarakat. Bila perlu dengan gubernur, kita pernah melakukan, ya, dengan bupati, wali kota, ya, yang terkait hambatan-hambatan validasi. Nah, pada waktu Komperwil itu, itulah yang harus betul-betul dijalankan oleh pengurus pusat. Jadi nikmatnya di sana. Sehingga 34 provinsi itu, saya kira dalam waktu 6 bulan bisa selesai. Saya kemarin dalam kondisi kabut asap, ya, kan kabut asap susah landing ya pesawat. Kita bisa melakukan 33. Tapi kan beda Bang kondisinya. Kalau dulu kan mungkin karena kabut asap aja. Kalau saat ini kan dunia pandemi. Itu gimana Bang? Gak masalah. Saya selama pandemi ini saya sering bepergian. Oh ya, ke Bali aja mungkin sudah 4 kali saya ke
daerah-daerah lain beberapa kali, luar negeri sekali. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi emang konsolidasi ini memang penting sekali ya. Iya, dan itu wajib. Wajib. Nah, terlambat nggak kalau untuk dilakukan saat ini? Iya, saya kira belum. 34 kan bisa dibagi, ya, dibagi. Jadi intinya ketua umum itu hanya melantik, bisa diwakili juga oleh pengurus yang lain. Tapi kalau bisa ketua umum langsung. Jadi kebanggaan anggota itu pengurus beda ya. Terus bisa langsung memberikan inospate ataupun suatu hal-hal yang penting yang bisa menjadi oleh-oleh dibawa ke daerah. Ya, itu yang penting disampaikan. Dan sebaliknya persoalan-persoalan daerah bisa ditangkap oleh pengurus pusat apa saja sehingga bisa diselesaikan di pusat. Nah, itulah menjaring permasalahan anggota. Iya, kita harus belanja masalah kalau ke daerah. Belanja masalah. Jadi harus tahu. Jadi itulah persoalan-persoalan yang harus dilakukan. Jadi kalau sampai tidak, sangat sayang kalau menurut saya. Ya. Jadi nggak bisa ketua Pembil itu tidak dilantik oleh pengurus pusat, nggak bisa. Artinya dia belum sah. Jadi begitu pengurus pusat PLT diterima pertanggungjawabannya, ya, demisioner, maka jadi singkat sekali. Waktunya pendek gitu. Pendek. Berarti emang butuh penambahan jangka pengurusan nggak? 5 tahun kah? Nah, 4 tahun. Nanti merubah anggaran dasar. Ya kan? Kalau udah 3 tahun, ya cukup lah 3 tahun. Tapi harus betul-betul maraton. Berarti memang harus maksimal mungkin ya. Ya. Jadi pengurus itu harus maksimal mungkin. Ya, kalau udah siap mau jadi ketua umum pengurus pusat, memang harus berkorban ya, waktu, tenaga. Jadi kita mohon maaf, kita udah sulit untuk tinggal leha-leha mengurus kantor di Jakarta. Seperti saya tempo hari, selama saya jadi ketua umum, tadinya saya mungkin puluhan ya, mungkin sekitar puluhan, pegang bank, bekerja sama dengan bank, puluhan juga dengan finance, dengan lembaga-lembaga corporate. Copot satu-satu. Selama jadi ketua umum habis. Ya, karena waktu kita memang kita sepenuhnya ke situ. Dan memang nikmatnya di situ. Kita itu menikmati itu apa ya? Kalau ke daerah itu betul-betul dapat bertatap muka. Bahkan ada juga kita ke daerah rekan kita itu di penjara umpamanya. Kita langsung bisa, kalau bisa kita keluarkan lebih bagus. Kalau kita bantu kesempatan. Hal penting dalam perubahan tadi kan sudah disinggung juga mengenai, masih kita bicara internal Bang ya. Hal penting yang perlu tadi kan disinggung sedikit masa mengenai mahkamah perkumpulan, ya kan, perubahan anggaran dasar rumah tangga. Kemudian perlu masalah karena jumlah sudah banyak, masalah digitalisasi. Hal lain apa yang perlu dituangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kalau dijadikan perubahan? Ya, jadi memang kita harus bagaimana membawa suatu perkumpulan ini yang lebih efisien. Contoh umpamanya, kalau kita mau control will, apakah perlu lagi kita pakai surat, pakai pos? Cukup apakah email nanti ya? di sana disahkan kalau umpamanya sudah di email, ya itu sudah resmi. Ya, apalagi dengan zaman sekarang digital ya. Nah, hal-hal begitu supaya tidak terjadi debatable dan karena ini perlu kecepatan, waktu, sehingga ini bisa disahkan, ya. Nah, hal-hal yang begitu. Sehingga umpamanya waktu pengiriman surat minimal 30 hari, ya, atau 2 bulan bahkan, ya, 2 bulan sebelum dilakukan kongres, 2 bulan. Nah, mungkin bisa dipersingkat menjadi cukup 2 minggu atau 1 bulan. Jadi hal-hal yang seperti itu. Di samping yang krusial, ya, umpamanya masalah satu putaran, masalah keanggotaan, KTA. Nah, kalau ini perlu kita baguskan, ya. Sebab anggota IPAT-nya sudah semakin banyak. database lah ya. Ya. Nah, kita memang perlu ya membuat suatu undang-undang PKN. Sebab kita beri contoh INI itu bisa eksis, bagus ya.
Karena ada payung undang-undang. Payung hukumnya yang undang-undang. mengatur, ya. Jadi orang untuk diangkat menjadi notaris itu wajib harus ada rekomendasi dari organisasi. Nah, begitupun PPAT. Begitu dia mau diangkat PPAT wajib. Nah, kata wajib itulah nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pembinaan. Umpamanya harus lulus kode etik. Alhamdulillah ujian PPAT kita terlibat langsung. Ya. Dan kode etik itu kita yang memberikan soal, yang mengajarkan juga. Tapi ke depan itu bisa lebih bagus lagi. Jadi fondasi-fondasi pada waktu itu kita bagaimana menyusun PP 24 2015 bersama-sama, peraturan menterinya juga secara bersama-sama. Nah, sehingga tidak ada suatu peraturan pelaksana dari PP itu yang merugikan anggota. Ya. Jadi setiap ada peraturan yang dibuat itu ada keterlibatan dari IPAT. Ini yang diharapkan. Sehingga IPAT ini betul-betul mewakili anggota. Ya. Contoh umpamanya kemarin ada HT elektronik. Ya. Nah, ini kalau mau kita bahas, kemarin kan alhamdulillah dari PP IPAT bekerjasama dengan Pemgil Sumatera Selatan sudah menyelenggarakan webinar. Ya. Betul. Memang nggak cukup, hanya sekali nggak cukup. Betul. Dan pendek karena lagi waktunya. Persoalannya banyak. Waktunya pendek Ya. lagi. Saya yakin pada waktu itu PP IPAT tidak terlibat. Kalau terlibat, nggak mungkin dong HT itu kan menjadi apa ya? Berarti kan kewenangan dari PPAT. Kenapa sekarang pendaftarannya kok kreditur yang berwenang? Padahal yang namanya kreditur kadang-kadang low respon, lambat. Betul. Padahal kita dikejar waktu. Belum lagi dari segi yuridis, ini sangat penting. Nah, perlu juga dikaji, ya. HT elektronik ini yang saya katakan tempo hari, secara yuridis belum aman. HT manual aja belum aman. Makanya dapat saya katakan HT elektronik ini tidak aman secara juridis. Nah, makanya perlu kita duduk bersama, ya. Jangan sampai jabatan PPAT ini yang ngatur orang lain. Nah, makanya saya berkali-kali harus ada undang-undang PPAT. Nah, dulu sudah masuk prolegnas. Nah, baru mau saya tanya itu. Iya. Nah, sekarang lepas saya lihat. Nah, ini karena nggak dikawal. Karena mungkin karena kan 3 tahun terakhir kemarin itu kan terjadi permasalahan di dalam internal, Bang. Jadi undang-undang undang-undang PPAT nggak kekontrol dengan baik. Ya, seharusnya kalau kita merasa sebagai ketua umum apapun masalah internal, ya kepentingan anggota organisasi jangan dilupakan. Itu hal-hal yang mendasar, yang penting. Berarti masih bisa dong untuk saat ini untuk diajukan kembali? Bisa, sangat bisa. Iya. Kan draftnya sudah jadi kan, draft undang-undangnya sudah itu? Ada draftnya. Mungkin perlu kita perbarui lagi, kita perkuat. Ya, gitu. Ini sangat penting. Terutama terkait dengan internal, ya, keanggotaan termasuk juga untuk menjadi PPAT itu bersama. Nah, bicara keanggotaan, kemarin kan terakhir kalau nggak salah Bang Sapran juga hadir ya, itu diluncurkannya KTA baru. Tanggapan Abang gimana dengan adanya KTA baru? Ya, saya ucapkan selamat dengan adanya KTA baru, apalagi gratis ya. Gratis banget. Sangat baik. Tapi usulan saya, tolong database yang sudah ada, itu kalau nggak salah sudah lebih dari 50%. Database kita itu yang lengkap itu di BPN. Nah, sehingga itu diperkuat. Termasuk juga penomoran KTA. Jangan sampai nanti dengan adanya KTA baru, penomoran ini berubah semua. Ya. Sehingga ini siapapun ketua umum nanti dilanjutkan, diperkuat. Tinggal nanti dibuat klaster-klaster, pembedaannya adalah umpamanya nomor 01 dari Aceh sampai Papua. Itu dibedakan aja kode Aceh berapa, kode Papua berapa. Misalnya A berapa. Ya, jadi ujungnya nggak apa-apa. Mulai dari 1, 2, 3 tapi ada kodenya. Kode ada wilayah. Kode wilayah gitu kode ya. Wilayah. Ini penting. Ya. Nah, yang kedua, KTA itu nanti gunanya karena sekarang orang ke BPN, ya banyak yang daftar pengurusan mungkin bukan PPAT atau tidak mendapat kuasa dari PPAT. Nah, ini bagaimana? Makanya fungsi KTA itu nanti untuk menjadi pembeda. Jadi ada manfaatnya. Di samping nanti ada manfaat lain. Umpamanya kalau kita mau forward, apakah ada asuransinya
asuransinya. Kalau umpamanya dulu waktu itu sudah ada asuransi nilai plus lah ya. Ya, itu bisa dilanjutkan karena untuk menjadikan asuransi profesi itu tidak semua asuransi mau. Ya, karena apa? Karena profesi ini kalau umpamanya ada PPAT, katakanlah yang menjadi terpidana. Nah, sekarang siapa yang menanggung kantornya? Siapa yang menanggung kerugiannya? Kalau dia umpamanya digugat kerugian sekian miliar, pasti nggak siap. Padahal asuransi lah. Padahal yang didapat dari akta itu nggak seberapa, tapi gugatan itu. Nah, asuransi lah yang akan mengcover itu. Nah, ini sehingga kehidupan dari PPAT itu terjamin. Termasuk kalau PPAT umpamanya meninggal dunia, ada asuransinya. Nah, ini saya kira bisa disatukan dengan KTA. Saya lihat sudah sistem barcode ya. Ya. Mungkin lebih kuat lagi. Nah, tadi kan oke, untuk anggota sudah cukup lah. Sudah cukup. Mudah-mudahan Guru Saver atau teman-teman PPAT Indonesia dapat masukan positif dari yang dijelaskan Bang Sapran. Aku agak mau keluar nih Bang. Kalau melihat hubungan dengan, tadi kan Abang bilang bukan hanya ke dalam, konsolidasi kan ke dalam. Belanja permasalahan anggota kan ke dalam. Bagaimana kalau yang keluar ini Bang, yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi? Keluar, terutama yang mungkin ke BPN dulu lah. Pasti yang berhubungan kan ke BPN selalu, Kementerian ATR. Memang tugas seorang ketua umum itu sangat berat ya, leader ya. Sehingga dia harus juga sebagai sebagai penghubung ke semua instansi terkait ya. Bahkan tidak hanya penghubung, tapi dia juga bisa memberikan pembinaan. Kalau tempoh hari kita memberikan pembinaan baik kepada penegak hukum ya, apalagi kepolisian, kejaksaan, termasuk juga dengan PPATK. Kita juga sudah melakukan koordinasi pembinaan dengan KPK ya. Nah, ini sehingga bisa dilanjutkan. MOU juga, MOU dengan Polri khususnya ya. Ini juga seharusnya tempoh hari tinggal pengesahan ya. Bisa sebaiknya tinggal dilanjutkan. Berarti dengan Polri tinggal dilanjutkan aja dong. Ya. Nah, khususan kepada BPN, Kementerian ATR, ini harus lebih ditingkatkan. Kalau saya dulu hampir setiap minggu kita rapat bersama, minimal dengan levelan dirjen, direktur, nanti sebulan sekali atau sebulan 2 kali dengan menteri, sehingga isu-isu yang ada itu tidak sampai masuk karena kita kuat menjadi satu. Nah, sehingga ini harus betul-betul dilakukan. Kalau melihat hubungan saat ini dengan Kementerian ATR khususnya, saya kira ini sudah bagus ya, yang dilakukan oleh rekan HPNU bagus. Coba nanti lebih ditingkatkan lagi ya, lebih mendasar. Nah, saya dengar kemarin saya sempat memberi masukan kepada direktur ya waktu itu terkait dengan tarif. baru mau ditanya. Hati-hati ya. Nah, sehingga maksud saya begini. Baru mau ditanya. Jangan sampai kita profesi jabatan BPAT ini makin lama makin kecil. Padahal resiko kita besar, ya. Sebab kita nggak tahu besok, lusa, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sudah pensiun, timbul masalah. Masalah itu nggak bisa kita duga biayanya berapa, besar. Nah, jangan sampai kita dengan tanggung jawab yang besar itu, ya, fee, jasa atau uang penghormatan apalah namanya BPAT itu dikecilkan. Tapi kan kalau saya itu dikecilkan. Tapi kalau nggak salah di acara kemarin di webinar itu ada hadir 2 direktur, ya Mbak Andi ya, direktur baru dan direktur pengaturan pendaftaran tanah dan ruang. Satu lagi direktur hubungan kelembagaan, pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan pembinaan PPAT, Bang Musriyadi. Di situ kalau nggak salah disinggung mengenai tarif honor ya, bukan tarif ya, tapi honor PPAT itu entah diturunkan, entah dinaikkan. Tanggapan Abang gimana tuh Bang? Apakah saya cuma berpesan kepada Pak Musriyadi waktu itu, tolong IPAT dilibatkan. Nah, tinggal lagi kepada IPAT, tolong nanti
betul-betul yang mewakili anggota. Jadi honor kita itu sebenarnya sudah diatur dalam PP 24 ya 2015 tentang PPAT, maksimal. itu maksimum 1%. Sebenarnya apa ya, estimasi atau ekspektasi saya itu, saya pengen honor itu nggak usah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kita contoh advokat nggak diatur, mau berapapun honor ya silakan. Ya. Kenapa, Bang? Bahkan kalau mau diatur, kalau menurut saya tarif bawah minimal 1%. Minimal, iya, kita atur tarif bawah. Jadi minimal katakanlah 1%, jangan maksimal. Karena resiko kita selaku notaris PPAT, jabatannya sangat besar. Jangan kita hanya tekan selesai, tidak. Nanti kalau ada persoalan, panggil jadi saksi, mungkin tersangka, mungkin juga jadi terdakwa, ya, mungkin juga ada ganti rugi. Apalagi kalau kita lihat dalam APHT elektronik, ya, tanggung jawab itu tanggung jawab siapa? BPN tidak tanggung jawab di sana. Ada pernyataan notaris PPAT yang bertanggung jawab. Nah, apakah dengan tanggung jawab ini honor kita malah kecil? 0,5% misalnya. Gitu loh. Nah, ini juga perlu duduk bersama. Ya. Sudah itu juga tolong ya, pendaftaran APHC itu sebaiknya jangan diserahkan ke kreditur. Kenapa, Bang? Pertama, lo respon ya. Yang kedua, kalau ada persoalan-persoalan ya, yang katakanlah bukan kesalahan dari PPAT, jangan sampai PPAT yang dilibatkan. Nah, sehingga ya kalau memang diserahkan kepada PPAT sesuai dengan PP 24, ya, APHT itu kan sesuai PP 24. Iya, betul. APHT itu apa dibedakan antara akte dengan pendaftaran? Tidak. Jadi satu kesatuan. Nah, sebaiknya itu ditarik kembali, jadi diambil alih oleh PPAT. Nah, kalau bicara tanggung jawab PPAT sangat besar. Berarti kan perlu dong namanya perlindungan. Ya. Kemarin kalau nggak salah tadi Bang Sapran bilang sudah bekerja sama MOU ya, Ya. MOU dengan beberapa instansi penegak hukum, Ya. kehakiman, kemudian polisian dan sebagainya. Nah, sejauh mana peran organisasi ke depan untuk dalam hal kalau memang diturunkan dengan tanggung jawab besar, kan berarti peran organisasi harus benar-benar bisa melindungi dong. Iya, betul. Itulah makanya yang saya garis bawahi, jangan sampai tanggung jawab yang besar, resiko yang besar, tapi honor kita itu malah sebaliknya dikerdilkan. Gitu. Itu juga harus garis bawah. Ya. Malah kalau saya dengan adanya persaingan yang tidak sehat, banting-banting harga dan lain sebagainya, yang lebih bahaya lagi bukan banting harga, banting syarat, persyaratan. Dipersingkat syaratnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya garis tarif bawah yang dibatasi. Jadi minimal berapa? Atas bebas. Atas bebas. Kalau klien suka, kenapa tidak? Kan gitu. Betul. Karena pelayanan itu kan, jasa itu penting ya. Operasional kita juga gede ya. Berarti maksud Bang Sapran mungkin ini kalau nggak salah Turas TV tangkap, semakin berkualitas PPAT-nya makin semakin mahal gitu ya? Ya, seharusnya gitu. Seharusnya gitu ya? Jangan sampai begini. PPAT itu dipandang masyarakat, baik masyarakat pengusaha maupun masyarakat awam, mau dia menjalankan jabatan 20 tahun dengan yang baru dilantik, sama aja, nggak ada beda. Bayangkan, nggak ada beda. Karena dianggap oleh masyarakat produknya sama. Padahal kalau ada masalah, tidak juga sama. Beda-beda. Dengan yang berpengalaman, dengan yang tidak, sangat beda. Kita pembuatan akte kita saja, saya kebetulan hampir setiap minggu dari pihak polisian, baik Barreskrim maupun juga Polda datang, itu banyak sekali saya lihat akte-akte yang dibuat itu, di samping ada beberapa yang menyalahi, juga tidak mengamankan, tidak kuat, termasuk mengamankan PPAT notaris atau PPAT sendiri. Nah,
itu yang bedanya saya katakan tadi antara notaris yang PPAT yang senior, artis senior itu yang sudah pengalaman dengan yang baru beda. Tapi tarifnya sama. Makanya banyak kalau kita lihat orang umpamanya datang ke PPAT notaris hanya nanya-nanya doang perbandingan. Belanja dia berapa ini, sini berapa, cari yang paling murah. Iya. Nah, tapi bagi yang banyak sudah kasus, biasanya dia tetap lari ke kita. Walaupun tarifnya agak jauh lebih tinggi, tapi tetap lari juga. Karena orang tadi perlindungan lebih penting, pengamanan lebih penting. Nah, terhadap anggota bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh organisasi? Ya tadi, pertama kita menguatkan dari segi peraturan undang-undangan. Oh. Ya. Nah, PPAT ini masih rawan karena dianggap oleh penegak hukum dia belum diatur di undang-undang. Artinya kalau manggil PPAT ya kapan saja, mau minta data PPAT kapan saja, nggak ada. Padahal di situ diatur merahasiakan kan gitu ya. Iya. Nah, makanya perlu ada MOU dulu sehingga ada kesepahaman. Ini penting, ya. Ada pembinaan bersama. Jadi saya dulu umpamanya dengan PPATK, kita dulu hampir setiap bulan, setiap minggu kita mengadakan pertemuan dengan PPATK, ya, termasuk juga dengan instansi lain. Bahkan kita memberikan ceramah pembinaan. Ini penting supaya anggota itu nanti tidak diobok-obok, tidak seenaknya sendiri diperiksa, diminta hal-hal yang memang menjadi rahasia atau hal-hal yang membahayakan. Kan berbeda Bang, kalau notaris jelas payung hukumnya undang-undang. Jelas. Kalau PPAT kan payung hukumnya baru PP. Akibatnya kan kalau di bawah undang-undang kan penegak hukum ya pakai undang-undang lah. Iya. Daripada pakai PP pakai undang-undang. Ya. Berarti kan permen dan sebagainya ya nggak dianggap. Nggak dianggap karena penegak hukum sendiri diatur undang-undang. Nah itu dia. Ya. Sedangkan kalau bicara digital aja itu pakai undang-undang ITE. Sedangkan ini PP kan akhirnya terus apa nih? Apa yang perlu dilakukan dalam artian untuk mengamankan yang semakin banyaknya jumlah anggota di Indonesia? Ya itu mau nggak mau undang-undang PPAT harus segera. Jadi keniscayaan, kebutuhan. Harus segera. Harus. Nah itu menjadi PR besar ya. Jadi sebenarnya fondasinya waktu itu sudah ada. Kita udah beberapa kali waktu itu RDP baik dengan Komisi 2 maupun dengan bagian Baliknas undang-undang di DPR. Seharusnya bisa dilanjutkan karena ini momen yang besar, penting. Jadi perlindungan anggota itu dari sana dulu payungnya, baru nanti kita melakukan pembinaan bersama, MOU. Itu payungnya besarnya harus ada dulu. Berarti sejajar lah dengan undang-undang lain. Undang-undang perlindungan. Contoh sekarang advokat itu kan dia perlindungannya kuat. Dia nggak bisa digugat kalau dia lagi menjalankan jabatannya. Selama menjalankan jabatannya. Nah, dia ada hak retensinya ada. Hak apanya? Karena dia imunitas bukan retensi. Karena dia pakai undang-undang. Ya. Makanya itu kita PPAT notaris nggak ada hak retensi, tapi advokat ada. Termasuk hak imunitas. Selagi dia menjalankan jabatannya yang berdasarkan peraturan undang-undangan itu dilindungi. Berarti pengacara itu undang-undang ya? Undang-undang advokat. Oh. Kalau ngeliat usianya advokat dengan PPAT tuaan mana Bang? Ya kalau dengan PPAT tuaan advokat. Oh, ya. Kira-kira kalau PPAT kan baru kan 34. Ya. Berarti masih perlu banyak pembenahan. Harus banyak. Hubungan ke eksternal lagi nih Bang. Hubungan ke eksternal ini selain tadi menjalin hubungan ke penegak hukum dalam rangka perlindungan yang karena tanda petik PPAT masih payung hukumnya PP, itu kan harus banyak MOU kan gitu ya. Untuk memberikan dalam artian ya minimal memberikan perlindungan lah pengayoman terhadap anggota. Nah kan sebagai organisasi yang menangani atau mengerjakan pekerjaan pemerintah, perpanjangan tangan lah istilahnya kan gitu. Kalau orang BPN bilang kan PPAT kan perpanjangan tangan BPN dalam melaksanakan sebagian pekerjaannya PPN kan gitu. Istilahnya mereka kan gitu Bang. Mengerjakan pekerjaan yang 8 akta itu diserahkan ke PPAT. Nah dalam arti gini, apa yang harus dilakukan oleh organisasi terhadap dunia pertanahan nasional? Iya, tadi saya bilang tadi, pertama mau nggak mau kita harus sering berkomunikasi
koordinasi dengan bagian atas dulu. Contoh mamanya kalau Kementerian ATR dengan Menteri ATR, baru nanti juga berhubungan dengan levelan dirjen, direktur, kakanwil, kakan. Nah, sehingga kalau sudah ada kesepahaman, ini sangat baik sekali. Bahkan bila perlu, saya dulu sudah ada ide ya. Sekarang kan validasi kan agak lama ya. Iya. Ya. Makanya saya kemarin kebetulan secara pribadi diundang oleh Menteri Perekonomian ya, Kementerian Perekonomian dan Seskap terkait dengan pelayanan profesi jabatan. Saya jelaskan ya. Contoh umpamanya sekarang ini orang mau bayar pajak aja dihambat. Padahal mau ngasih pemasukan ke negara. Betul. Validasi bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Akhirnya nggak bayar pajak, pajak. Bayangkan kalau umpamanya validasi belum selesai, otomatis AJB kita belum bisa dibalik nama di BPN. Betul. Nah, bagaimana kalau para pihaknya mati, meninggal, atau umpamanya ada gugatan? Apakah tidak umpamanya sebaiknya secara online cukup diketahui, dicek secara online juga bahwa yang bersangkutan itu sudah benar dia membayar pajak. Sudah. Toh kalau ada kekurangan nanti umpamanya ya. Kurang bayar gitu ya. Nah, kurang bayar itu bisa kita tagihkan kembali. Tapi jangan menghambat dia untuk proses balik nama di BPN. Jadi prosesnya jangan dihambat. Iya. Masalah kalau hal-hal lain bisa dilakukan. Nah, yang kedua, ini berapa kali saya juga waktu itu Ketua Umum memberikan pembinaan. Apakah pajak itu lebih dulu baru adanya dokumen? Adanya dulu. perbuatan. Dokumen dulu. Seharusnya dokumen dulu. Ya, Nah, iya. sekarang ini dibalik. Masa iya AJB belum diteken atau belum ditanggali? Pajak harus dibayar. Pajak dibayar. Lah bagaimana kalau pada waktu teken jadi. para pihak nggak setuju? Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Pajak gimana? Ya angus lah. Nah, ini kebalik-balik. Jangan sampai ada versi pajak, ada versi BPN umpamanya. Tidak ada. Versi kita adalah undang-undang. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Tapi saya mengimbau juga, meminta kepada pemerintah pusat ya, termasuk pemerintah daerah. Ya jangan sampai pelayanan masyarakat itu jadi terhambat. Ya. Nah, ini harus betul-betul tugas dari pemerintah, satu pintu, baik dari KTP, NPWP, EPIN namanya, atau apapun. Sehingga semua warga negara Indonesia itu harus sudah terkoneksi. Pada waktu pembayaran tidak menjadi hambatan, cukup dicek apakah uangnya udah masuk belum, selesai. Jadi dalam waktu beberapa detik, beberapa menit jadi. Ini enggak, kita umpamanya online ini, responnya lama, bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, Nggak kelar-kelar. respon. Nah, sehingga ini penting ya, sehingga saya punya ide duduk bersama antara IPAT, BPN pusat, kantor pajak dan gubernur. Dan itu pernah kita lakukan, ya. Kita secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan sehingga pemerintah pusat, ya, BPN waktu itu aku ingat betul, saya ikut waktu itu Pak Dirjennya datang, terus dari pajak pusat, pajak daerah dari pemerintah daerah datang. Nah, kita tahu masalah anggota itu apa. Duduk bersama. Nah, sehingga ini bisa dituangkan di dalam suatu MOU juga bisa. Inilah yang memang tugas kita ya, supaya anggota ini terutama di daerah merasa nyaman. Gitu loh. Sama seperti pelayanan elektronik. Saya 10 tahun yang lalu sudah meminta supaya pelayanan elektronik. Supaya apa? Supaya dengan adanya pelayanan elektronik, pertama lebih cepat, lebih efisien. Yang kedua, menghindari adanya pungli. Nah, ini penting. Tapi jangan sampai sudah pelayanan elektronik, PPAT ini masih datang, diwajibkan datang. bawa berkas. Nah, bawa berkas, Pengecekan. udah stempel, lihat asli dan lain-lain. Iya, iya. Nah, ini juga yang harus ke depan. Kalau kita sudah melakukan pelayanan elektronik, ya sudah lakukan terus pembinaan. Nah, kalau ada hambatan, IPAT diundang. Apa hambatan masalahnya? Sehingga ini bisa sosialisasi dari pengurus pusat, pengurus wilayah sampai ke daerah. Tapi yakin nggak Bang dengan adanya
Ini kan terakhir itu kalau nggak salah kementerian itu berusaha mendigitalisasikan semua AT elektronik, sertifikat elektronik dan sebagainya. Tanda petik dalam rangka memutus mata rantai mafia tanah. Setuju nggak Pak? Iya, saya sangat setuju. Tapi untuk dicatat, mata rantai mafia tanah itu tidak hanya di Kementerian ATR, tapi juga ada di pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, ya, juga ada di pemerintahan daerah, ya, pemerintah daerah ini dari lurah, camat, ya, itu harus betul-betul secara online. Contoh kita mau ngecek umpamanya mana tanah-tanah yang udah sertifikat, mana yang belum. Irik ini kira-kira ada masalah atau tidak? Itu nggak bisa dicek. Padahal kita sudah ada undang-undang kebebasan informasi publik. Iya, betul. Ya? Betul. Nah, ini menjadi suatu kewajiban dari penyelenggara negara untuk membuka itu. Kalau nggak melanggar HAM, ya? Negara itu melanggar HAM. Jadi melanggar HAM sekarang sangat luas ya. Termasuk tidak membuka informasi publik itu pelanggaran. Iya, menjadi suatu hak. Contoh mamanya ada negara, ada warga, apakah tanahnya digusur atau enggak? Apakah tanahnya kena pelebaran jalan atau enggak? Iya. Ini harus bisa buka secara online. Jadi nggak perlu Datang ke sana, pada ngecek. waktu nanti mana yang kena jalur hijau, mana yang perlu penggusuran, pada waktu pembuatan raperdanya dan lain-lain. Masyarakat juga dilibatkan dan ini diinformasikan. Termasuk nanti kalau ada masyarakat yang mau membeli atau investasi tanah, jadi dia betul-betul tahu. Berarti, apalagi PPAT harus tahu. Berarti perlu menggandeng PPAT juga dong, karena kan PPAT yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal memberikan informasi tersebut. Betul. Jadi nanti ke depan kalau ini sudah dibuka akses semua, jadi PPAT ini bisa menjadi center, ya, membantu Kementerian Pertanahan. Ya. Kementerian Tanah itu adalah regulasinya. PPAT ini merupakan pelaksanaannya bagi kepentingan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Makanya saya selaku di samping pakar juga kebijakan publik. Kebijakan publik ini hal-hal yang begini. Saya kebetulan dokter saya kan satunya public policy di bidang konflik pertanahan. Nah jadi konflik pertanahan ini penyebabnya banyak. Sama seperti mafia tanah. Saya belum begitu yakin di Indonesia ini ada mafia tanah. Nggak ada. Ada Nggak begitu yakin. Sebenarnya belum masuk kategori mafia. Kenapa? Tapi dia hanya mengambil atau mencuri dari kelemahan dari peraturan kita, dari kebijakan kita, maupun dari sistem kita. Contoh umpamanya banyak yang dia lakukan itu KTP palsu. Nah, sehingga kalau ini bisa dideteksi dari sejak awal lebih gampang. Ya. Sertifikat juga begitu. Sertifikat palsu. Ya, kayak anggota DPR yang kena itu ya. Jadi hal-hal yang begini ini sebenarnya belum mafia. Kalau mafia itu terorganisir, ada mafiosonya, jaringannya kuat, dan juga punya jaringan internasional. Kalau ini kita kan hanya calo-calo. Hanya apa memanfaatkan kesempatan ya? Memanfaatkan kesempatan. Iya. Gitu. Tapi itu dikenalnya mafia tanah Bang. Karena nyaplok tanah orang kan gitu. Memang ada juga yang saya lihat, saya amati mafia ya, mengambil kesempatan juga. Jadi umpamanya dia membeli tanah dengan cara katakanlah seolah-olah jual beli, ya. Padahal itu bukan jual beli, hanya pinjaman yang dengan sangat murah. Nah begitu nggak mau bayar, dibalik nama. Iya. Nah hal-hal yang begini ini yang perlu kita juga berantas ya. Nggak boleh seperti itu. Nah peran dari organisasi terhadap hal tersebut, terhadap permasalahan tanah nasional. Ya memang organisasi harus banyak mata, makanya perlu penguatan internal dari Pengbin, Pengda. Mata dari PPI-PAT itu tidak hanya pusat, tapi Pengbin, Pengda yang menjadi satu kesatuan sikap, satu kesatuan kebijakan demi kepentingan anggota. Kita baca dalam pasal 4 anggaran dasar ya, tujuan organisasi. Di situ pentingnya ya. Mata itu seberapa kuat sih kalau kita pengurus pusat apalagi ketua umum nggak bisa. Cuma 2 Bang. Matanya. Nah, makanya perlu ada kita konsolidasi pembinaan bersama ini baik internal maupun
eksternal. Nah, tadi menyinggung masalah digital. Tadi abang bilang nggak yakin dan dalam segi keamanannya. Kenapa, Bang? Bukannya lebih mempercepat? Kalau dengan digitalisasi kan mempercepat. Bahkan pemilihan ketua umum aja kan sekarang maunya digital karena biar semua bisa memilih dan cepat. Nah, kenapa untuk masalah pertahanan kok malah tidak aman? Kenapa? Tidak amannya di mana, Bang? Walau dari kacamata Ya. Bang Sapran. Sekarang yang dilakukan kan tanggungan elektronik. Ya. Saya katakan tidak aman, itu tidak aman secara yuridis, bukan secara fisik. Oh, Secara yuridis. secara yuridis. Jadi hak tanggungan itu ya, sesuai dengan fungsinya, punya beberapa fungsi dan kemudian beberapa kekuatan, baik secara eksekutorial, ya, secara referen, ya, droit de suite. Ya. Nah, yang paling penting adalah kekuatan eksekusinya, termasuk alat buktinya, pembuktian. Kalau nanti ini menjadi sengketa di pengadilan. Nah, kalau kita lihat di dalam hukum acara kita, umpamanya KUHAP, Iya. pasal 184, pembuktian. Di sana belum dinyatakan ada pembuktian elektronik bisa diterima. Gitu. Walaupun dia tanda tangan di situ. Iya, tanda tangan elektronik itu juga kalau kita baca di dalam Undang-Undang ITE, kalau nggak salah pasal 4 ayat 5 ya, semua dokumen yang ada di BPN itu tidak elektronik. Nah, sehingga maksud saya ini kalau kita sudah membuat konsep dari elektronik ini, kita sangat mendukung ya, 100%, sangat baik. Tapi harus ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sinkronisasi, dan yang paling penting adalah database baik dari Kementerian ATR maupun juga dari instansi terkait, contoh dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, ya, dari pemerintahan daerah, itu harus diperkuat. Nah, bagaimana dengan digitalisasi, sedangkan kalau yang nggak salah kalau akta itu kan harus tanda tangan basah, Bang? Ya, stempel basah. Nah, justru itu, dan juga sertifikat hak tanggungan itu seharusnya menjadi kesatuan dengan akte PPAT yang dibuat secara manual. Makanya diserahkan basah. Makanya diserahkannya ke PPAT harusnya ya. Di situ juga yang nantinya belum teruji ini di lapangan. Oke. Sementara yang konvensional saja itu banyak kelemahan di lapangan. Gampang sekali diintervensi. Umpamanya kita mengadakan lelang, tiba-tiba digugat. Apalagi yang elektronik. Nah, sehingga ayo kita sama-sama membenahi ini sehingga hak tanggung elektronik ini milik kita bersama supaya kita kuatkan. Jadi tujuannya ke sana. Oke, Bro Saver, ternyata kalau kita ngobrol dengan Bang Sapran ini nggak akan ada habisnya. Wow, keren banget. Banyak banget yang bisa kita korek sebetulnya. Cuman karena berhubung waktu sudah panjang, terakhir Bang, closing statement. 1 mengenai internal, 2 mengenai eksternal. Baik, internal dulu. Kalau mengenai internal IPAD, jadi yang paling penting adalah pertama dari segi urusan ini supaya segera disahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang harus kita kuatkan. Nah, yang kedua, tadi saya katakan perlindungan maupun persoalan anggota itu kan banyak, makanya perlu ada konsolidasi. Nah, konsolidasi yang diatur di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini sudah diatur melalui apa? Ya, konperwil dan konperda. Makanya yang namanya konperwil itu wajib, konperda juga. Jadi disitulah nantinya bagaimana penguatan dari kepengurusan anggota itu di situ. Itu internal. Ya, eksternal. Nah, itu yang internal. Kalau eksternal, ya kita harus mulai setiap hari sudah ada dijadwalkan, kita berkoordinasi, berkonsolidasi apa saja yang menjadi hambatan anggota. Umpamanya anggota lebih banyak hambatannya 70% di BPN, kantor pertanahan. Ya, lebih banyak ke sana. Mungkin dibentuk tim sehingga setiap minggu bisa melakukan rapat bersama, membahas terkait dengan kebijakan, hambatan,
ya, termasuk juga terkait dengan pelaksanaan elektronik dan lain-lain. Masalah honor. Nah, termasuk juga tadi honor, ini penting. Ya, Honorarium. kalau honornya susah, ya kita juga kantor itu harus menunjukkan kewibawaan kita, ya. Jangan sampai nanti kita punya kantor orang merasa nggak nyaman nyimpen sertifikat di sana, aman nggak? Nggak yakin. Nah, itu penting. Nah, itu mengenai perlindungan anggota juga kita harus melakukan koordinasi terus menerus, ya, dengan instansi pihak-pihak terkait, karena ini sangat membantu. Dan juga saya juga mengimbau kepada teman-teman, ya, selalu berkoordinasi dengan pengurus pusat yang masih belum legowo. Ayo sekarang ini udahlah, kita untuk kepentingan anggota kita dukung kepengurusan IPAT Dr. apa yang diharap sekarang ini hanya sebentar kok, 3 tahun, sehingga betul-betul dapat bermanfaat bagi anggota. Ini yang kita sangat harapkan, ya. Sehingga IPAT ini yang usia ke-34 ini bisa dirasakan. Ya. Jangan sampai nanti orang nggak merasa, wah aku nih mau anggota IPAT mau nggak ada urusan. Yang penting kantor saya jalan terus. Nah, hal-hal yang begini perlu kita atur, ya, seperti itu. Jadi harus ada koordinasi, ada organisasi harus punya wibawa, ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bang Sapran. Terima kasih sekali lagi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2015-2018, Dr. Haji Sapran Sofyan SH SPNN HUM. Sampai jumpa Bros Saver di liputan dan bincang-bincang santai atau wawancara Bros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.